mata kuliah mekanika. Pada pertemuan ke-13 ini ya, kita akan membahas tentang momentum linear dan tumbukan. Ya, kemarin kita sudah membahas ya bahwa bentuk lain bahwa momentum itu adalah dirumuskan massa kali kecepatan ya, dilambangkan momentum itu lambangnya P, massa M dan kecepatan V. Nah, maka untuk ini berlaku juga kalau dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas bentuk lain dari hukum Newton ya, bahwa hukum Newton itu besarnya sama dengan F sama dengan dP per dt, yang artinya bahwa adanya gaya dari luar itu akan menyebabkan perubahan momentum ya. Di ini dP per dt itu artinya perubahan momentum dalam selang waktu tertentu ya. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi adalah laju perubahan momentum. Lalu bagaimanakah momentum benda yang terisolasi, yaitu tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, kalau momentum benda yang terisolasi ya, tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka kalau dilihat dari persamaan ini ya, kalau tidak ada F ya, maka di situ tidak ada perubahan momentum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa momentumnya tetap jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam artian tidak ada gaya, resultan gayanya sama dengan 0 gitu ya. Kalau resultan gayanya tidak ada, maka momentumnya akan tetap, tidak ada perubahan momentum. Dari sini kita dapat tulis bahwa ini ya, pindah ruas, ini pindah ruas ya. Ini dt-nya pindah ruas ke sini, jadinya dp sama fdt sama dengan dp ya, atau dapat kita tulis menjadi dp sama dengan fdt ya. Ini dp itu kan kalau selangnya sangat kecil sekali. Kalau selangnya besar kita bisa tulis menjadi delta p begitu ya. Atau sebenarnya ini yang benar itu adalah ini diintegralkan ya. Ini diintegralkan, integral dp sama dengan integral fdt kan begitu ya. Maka integral dp itu adalah p awal dikurangi p akhir ya. Maaf, p akhir dikurangi p awal sama dengan integral f dt ya. F kali dt itu apa? F kali dt itu adalah impuls ya. Gaya dalam waktu yang sangat singkat gitu kan, bacanya kan gitu ya. Ini gaya dalam waktu dt. Dt itu selang waktu yang sangat singkat. Kalau intervalnya lumayan kita pakainya delta begitu ya. Sedangkan kalau selang waktunya sangat singkat sekali kita pakainya adalah dt. Dt ini adalah selang waktu yang sangat singkat. Jadi gaya yang diberikan dalam waktu yang sangat singkat dinamakan sebagai impuls ya. Itu impuls maka dirumuskan sebagai I kali I sama dengan F kali dt. Ya, ini ya. Kalau dari sini maka kita perlu bahwa I itu sama dengan integral f dt ya. Integral f dt adalah delta p. Sehingga dengan demikian apa? Impuls itu adalah akibat adanya perubahan momentum gitu ya. Impuls akibat adanya perubahan momentum. Ya, impuls suatu gaya sama dengan perubahan momentum benda. Ketika di situ ada perubahan momentum, maka di situ akan muncul namanya impuls ya. Teorema impuls momentum ya. Jadi ini jika ada grafik gaya dan waktu gitu ya. Nah, ini ketika ada gaya ya, ada gaya kemudian dia hilang gitu ya. Ini yang dinamakan sebagai impuls ya. Nah, ini apa sih? Ya, ini sebenarnya ya kayak semacam gaya rata-rata begitu ya. Gaya rata-rata ya. Sehingga bentuk dari gaya rata-ratanya itu adalah sama dengan F sama dengan kita tambah seper delta T ya. Seper delta T di sini gitu.
kita tambah delta T. F sama dengan 1 per delta T integral F dt. Ya, kita dapat ya, ini kembali ke sini ya, bahwa I sama dengan delta P ya, sama dengan F delta T ya. Untuk F konstan ya, maka berlaku I sama dengan delta P sama dengan F kali delta T. Dengan demikian, ini hanya untuk menegaskan ini bahwa impuls itu adalah perubahan momentum ya, yang dirumuskan sebagai F kali delta T. Kekekalan momentum linier untuk sistem dua partikel, jika ada dua buah benda M1 dan M2, ini memiliki impuls awal M1 kali V1, ini massa 2, benda 2 ya, memiliki ini memiliki momentum M1 kali V1 ya, yang ini memiliki momentum M2 kali V2 ya. Kemudian benda ini saling berinteraksi ya, saling berinteraksi. Nah, di sini berlaku bahwa F12 gaya yang bekerja pada M1 ini ya, itu besarnya sama dengan dp 1 per dt ya. Dengan F21 itu dp2 per dt ya. Ini, hanya mengulang yang tadi, hanya dikasih indeks 1 2. Ini menyatakan bahwa ini untuk benda 1, ini untuk benda 2 gitu ya. Nah, gaya ini gaya apa sih? Ini kan sebenarnya gaya bukan yang gaya dari luar ya, tapi ini gaya interaksi akibat dia ini memiliki massa, sehingga di situ gayanya pasti berupa gaya seperti gaya gravitasi dan sejenisnya itu ya. Maka di situ akan berlaku hukum Newton ketiga, hukum aksi reaksi, bahwa F12 itu besarnya sama dengan min F21 ya. Ini seperti gaya yang berlaku pada gaya gravitasi itu ya, bahwa gaya yang bekerja pada M1 ya, itu arahnya berlawanan dengan gaya yang bekerja pada M2, namun besarnya sama ya. Jadi ini besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, maka kalau di sini ini kita ubah ya, ini pindah ruas ke kiri menjadi F1 2 plus F21 sama dengan 0. Ini kalau kita tulis ulang menjadi dp1 ya, ini dari sini ya. F12 kita ganti dengan ini. dp1 per dt ya, ditambah dp2 per dt sama dengan 0 ya. Ini bisa kita tulis ya, kita kumpulkan ya, d per dt sama, kali p1 plus p2 sama dengan 0. Nah, yang menarik adalah begini. Kalau saya punya X ya, X saya turunkan, kayak misalkan saya punya X kuadrat, saya turunkan menjadi 2X. Kalau 2X saya turunkan menjadi 2. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya punya 2, saya turunkan, ya turunan dari 2 itu adalah 0 ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau konstanta itu diturunkan, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kalau turunan dari sesuatu itu sama dengan 0, ya, turunan dari sesuatu itu sama dengan 0, itu artinya apa? Itu artinya adalah itu konstan. Kan gitu ya. Tadi ya, 2 kalau diturunkan menjadi 0. Ya. Karena 2 itu konstanta. Ya. Nah, maka kalau yang hasil turunannya itu sama dengan 0, pasti itu adalah suatu konstanta. Gitu ya. Maka ini P1 plus P2 itu pasti konstan. Ya. P1 sama dengan P2 itu konstan. Ya, yaitu di sini adalah P total ya, P total. Jadi ya, momentum sebelum tumbukan itu besarnya konstan ya. Dengan demikian maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan pastilah dia tetap ya. Momentum total dari sistem partikel ini ya. Ya, ini kalau secara vektor dituliskan seperti ini, P sama dengan P1 plus P2 ya.
Momentum partikel di dalam suatu sistem tertutup selalu tetap atau konstan. Ini adalah hukum kekekalan momentum. Jadi diingat ya, bahwa momentum partikel pada suatu sistem yang tertutup itu selalu konstan, ya. Tapi ketika ada dua partikel berinteraksi, ya, maka di situ momentum totalnya, ya, itu eh, konstan, momentum totalnya konstan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini misalkan ya, ini memiliki momentum P1, ini memiliki momentum P2, maka setelah tumbukan itu momentum massa 1 dan momentum massa 2 itu berubah besarnya. Tapi kalau dijumlahkan itu jumlahnya akan sama dengan sebelum tumbukan. Ya, nanti akan ditulis secara lengkap. Ya, jadi ini ya. Ini momentum benda 1 sebelum tumbukan. Ini momentum benda 2 sebelum tumbukan. Ini momentum benda 1 setelah tumbukan. Ini momentum benda 2 setelah tumbukan. Nah, di sini kita lihat bahwa ya, mungkin momentum benda 1 setelah dan sebelum tumbukan ini mungkin akan berbeda. Ya. Tapi karena dia berinteraksi, artinya sistem itu dalam sistem yang tertutup, maka ya, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan pasti selalu sama. Ini adalah hukum kekekalan momentum. Ya. Ini ya momentum tadi ya, momentum benda 1 sebelum tumbukan, ini momentum benda 2 sebelum tumbukan, ini momentum 1 setelah tumbukan, ini momentum benda 2 setelah tumbukan. Ya, ini mungkin P1 dan P1 sebelum dan sesudah tumbukan mungkin berbeda, tapi jumlah dari momentum total dari benda 1 dan benda 2 antara sebelum dan sudah itu pasti konstan. Tumbukan. Tumbukan adalah interaksi antar partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat, ya. Misalkan ada benda, ini M1 dan M2, ini bertumbukan gitu ya, kontak langsung, maka dia akan mengalami hamburan begitu ya. Ini dimisalkan adalah ada suatu atom helium ya ditembak dengan proton ya, ditembak dengan proton. Maka terjadi di situ proses hamburan ya. Nah, interaksi antar partikel yang berlangsung dalam waktu sangat singkat ini ya, kita tadi sudah membahas ya bahwa kalau di situ ada interaksi gaya yang sangat singkat, maka di situ gayanya akan muncul impuls ya. Maka gayanya disebut gaya impulsif ya. Gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat ya. Diasumsikan jauh lebih besar dari gaya luar yang ada ya. Nah, maka ini mungkin masalah beda tanda ya. Ini F21 miliknya benda 2 ini, F12 miliknya benda 1. Ini dia ketika menjelang tumbukan, ini kan awalnya sebelum berinteraksi ya. Sebelum berinteraksi tidak ada gaya ya. Kemudian setelah berinteraksi ada muncul gaya ya. Yang mana gayanya pasti besarnya selalu sama namun arahnya berlawanan ya. Ini ditujukan sebagai ini positif, ini negatif ya. Kemudian mencapai pada maksimal ini ya. Kemudian dia perlahan-lahan hilang karena kemudian hilang ya. Ini sudah tidak berinteraksi ya. Maka dari persamaan tadi bahwa F sama dengan dP per dt ya, maka berlaku delta P1 ya. Ini integral F12 dt dari T1 ke T2 ya. Ini sama ya. Tadi berlaku juga hukum Newton ketiga. Ya, ini tadi sama ya bahwa P-nya konstan ya. Pada setiap tumbukan jumlah momentum sistem saat sebelum tumbukan adalah sama dengan jumlah momentumnya saat setelah tumbukan ya. Jadi momentum
sesaat sebelum tumbukan dan sudah tumbukan itu momentumnya sama. Ini digunakan untuk apa sih? Ini digunakan untuk menentukan kecepatan sebelum dan sebelum tepat sebelum tumbukan dan tepat sesudah tumbukan. Ya, digunakan untuk itu sebenarnya. Hukum kekalahan momentum berlaku pada setiap tumbukan. Tumbukan dibedakan menjadi 3, yaitu tumbukan lenteng sempurna. Ini berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Yang kedua, tumbukan lenteng sebagian. Ini energi mekaniknya berkurang, ya, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya. Kemudian hukum tumbukan tidak lenteng sama sekali. Ini terjadi jika setelah tumbukan kedua partikel menyatu. Untuk tumbukan tak lenteng sama sekali dalam satu dimensi, ini seperti ini ya. Benda 2 bertumbukan dengan benda 1 gitu ya. Karena benda 2 lebih besar ya, maka benda 1 ketarik ya, ketarik dengan atau menjadi bergerak searah dengan arahnya benda M2 ya. Jadi ini tumbukan, ini nempel dengan benda M2 atau saling menempel gitu ya. Namun karena massa benda M2 ini lebih besar ya, maka ini yang kalah ya, ini yang kalah. Hukum kekekalan momentum ya. Tadi berlaku bahwa momentum tepat sebelum tumbukan itu sama dengan momentum tepat setelah tumbukan ya. Ini momentum benda 1 yang ini ya, ini momentum benda 2 sebelum tumbukan. Ini momentum setelah tumbukan. Ini kenapa ditanda kurung ini? Karena apa? Karena setelah tumbukan ini menyatu benda M1 dan M2. Sehingga kecepatannya menjadi sama. Ya. Sehingga ini kita peroleh kecepatan benda tepat setelah tumbukan itu sama dengan ini ya. Ini kan pindah ruas ke kiri menjadi dibagi kan. Jadi M1 kali V1 awal ditambah M2 kali V2 awal ya, dibagi dengan M1 plus M2. Ya, ini kecepatan awal setelah tumbukan, tepat setelah tumbukan. Ya. Nah, ini artinya apa? Hanya ada satu V, itu artinya benda 1 dan benda 2 ini saling nempel ya, jadi bergabung jadi satu. Untuk tumbukan lenteng sempurna dalam satu dimensi, ya, ini sebelum tumbukan, ini benda 2, benda 1 ya, dia memiliki momentum, masing-masing momentumnya adalah M1 kali V1I ya, atau V1 awal. I itu I-nya itu artinya inisial itu awal ya, inisial. Terus F-nya itu F singkatan dari finish, akhir ya. Ya, ini memiliki momentum M1 kali V1I ya, ini memiliki momentum M2 kali V2I ya. Setelah tumbukan ini momentumnya menjadi M1 kali V1F ya. Kemudian ini M2 kali V2F. Ya, ini setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum ya. Berlaku bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan ya. Ini momentum benda 1 sebelum tumbukan, ini momentum benda 2 sebelum tumbukan, ini momentum benda 1 setelah tumbukan, ini momentum benda 2 setelah tumbukan ya. M1 kali V1I ditambah M2 kali V2I ya. I tadi adalah maksudnya awal, inisial ya. Ini M1 kali V1F ya, F-nya finish ya, akhir berarti, ditambah M2 kali V2F. Juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Dalam hal ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya. Bahwa energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu besarnya sama ya. Ini energi kinetik untuk benda 1 itu setengah M1 kali V1I kuadrat ya. Ini kecepatan awal dari benda 1.
ditambah setengah M2 kali V2I kuadrat, ini kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, ya, sama dengan setengah M1 kali V1F kuadrat, ya, ini kecepatan benda 1 setelah tumbukan, ditambah setengah M2 kali V2F kuadrat. Ya, ini adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Ya, kita tahu kan ini kan setengah kali M kali F kuadrat, setengah kali M kali V kuadrat itu adalah energi mekanik, ya. Maka dari sini, ini setengahnya bisa kita hilangkan, ya, sehingga menjadi M1 kali V1I kuadrat, ya, plus M2 V2I kuadrat, dan seterusnya, ya, setengahnya hilang. Nah, ini kan ada M1, ada M1, ini dikumpulkan, sehingga ini pindah ke ruas kiri. Ini kan menjadi M1 kali V1I kuadrat, ya, ditambah M1 dikurangi M1 kali V1F kuadrat, ya. Ini bisa digabung, ya, sehingga menjadi seperti ini, ya. Yang ini pindah ke ruas sana, ya, sehingga menjadi tulis ulang menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini, ya, dari sini juga kita bisa tulis, ya, ini ada M1, ada M1 dikumpulkan, ini yang ini pindah ruas ke ruas kiri, menjadi M1 dikalikan V1I dikurangi V1F, ya, ini, ya. Oh, maaf, salah, ya. Salah. Ini maksudnya begini. Ini kan M1 V1I kuadrat min V1F kuadrat. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, ya, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu kita bisa tulis menjadi dalam kurung A min B dikalikan A plus B, ya. A min B dikalikan A plus B itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bentuknya diubah menjadi seperti itu, ya, sehingga menjadi seperti ini, ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita peroleh yang ini, ya. Ini ada M1, ada M1 dikumpulkan sehingga menjadi M1 dikalikan V1I dikurangi V1F, ya. Kemudian yang ini pindah ke sana menjadi M2 dikalikan V2F dikurangi V2I, gitu, ya. Akan menjadi seperti ini, ya. Nah, ini kemudian karena ini sama, ya, ya, maka ini, ya, dilakukan eliminasi, ya, ya, dengan cara ini yang ruas, ya, yang persamaan 9.17 ini dibagi dengan ini. Ya, kalau dibagi dengan ini sehingga ini menjadi diperoleh, ya, V1I, ya, ditambah V1F, ya, ini tidak kelihatan, ya, V1I dikurangi V1F, ya, sama dengan V2F ditambah V2I, ya. Atau kalau masing-masing ini kita kumpulkan, ya, ini kita kumpulkan antara yang awal dan yang akhir, ya. Kalau kita kumpulkan menjadi ini pindah ruas, ya. V1F pindah ke sini menjadi min, ya. V2F dikurangi V1F, yang ini V2I pindah ke sana menjadi V1I dikurangi V2I, ya. Atau kalau kita tulis ulang menjadi seperti ini, ya. V1I dikurangi V2I sama dengan min V1F dikurangi V2F, ya. Nah, dengan mensubstitusikan ke persamaan yang ini, ya, dengan mensubstitusikan ke persamaan ini dan yang ini, ya, maka kita akan peroleh bahwa besarnya V1F itu sama dengan
M1 dikurangi M2 dibagi M1 plus M2 kali V1I ya, ditambah 2M2 dibagi M1 plus M2. Sedangkan kecepatan V2F ya, atau kecepatan untuk akhir benda 2 itu 2M1 dibagi M1 plus M2 dikalikan V1. Ini harusnya V1F ya sepertinya. Ya nanti kita cek lagi, ini seharusnya V2F ya. V2I ini harusnya. Ini harusnya V2I ya. Maaf ini salah ya. V2F sama dengan 2M1 plus M1 plus 2M1 dibagi M1 plus M2 dikalikan V2I ya, plus M2 min M1 dibagi M1 plus M2. Kemudian tumbukan dalam dua dimensi ya. Kalau seandainya ada dua tumbukan tapi dia berhambur. Berhambur itu arah gerak setelah tumbukan itu tidak searah dengan arah tumbukan. Ya, misalkan seperti ini. Ini benda 1, benda 2 ya. Bertemu gitu ya. Ini tumbuk ini ya, ini ke sana ya. Ini bergerak ke arah sana ya. Maka ketika tumbukan ini akan berhambur seperti ini. Ini namanya hamburan. Ya. Artinya dia membentuk sudut terhadap posisi gerak awalnya. Ya. Ini yang benda 1 membentuk sudut theta, yang benda 2 membentuk sudut psi. Ya. Ini kalau diuraikan ke arah sumbu Y menjadi V1F sin theta, ini menjadi V1F cos theta ya, ini penguraian sudut biasa ya. Ini kalau diuraikan ya, ini V2F cos psi, ini min karena apa? Ini arahnya ke arah bawah ya. Min 2F sin psi. Nah, komponen ke arah X-nya ya, kalau kita jumlahkan ini ya. Ini menjadi berarti apa? V1F cos theta ya, ditambah V2F cos psi ya. Sehingga ya, M1 kali ini awalnya diam ya. M1-nya awalnya diam ya. Jadi tidak memiliki kecepatan. Ya, sehingga di sini hanya M1 kali V1I. Sebenarnya kan M1 kali V1I ditambah M1 kali V2I kan itu. Karena V2I-nya 0 maka menjadi hilang kan M1 kali V2I-nya. Sehingga M1 kali ini hukum kekekalan momentum tadi ya. Ini ke momentum benda sebelum tumbukan, yang ada hanya momentum benda 1 karena yang bergerak benda 1 ya. Kalau benda diam itu tidak memiliki momentum kan gitu ya. Maka momentum awalnya sama dengan momentum akhirnya ini. Ya, ini seperti ini. Sehingga untuk komponen arah sumbu Y-nya ya, untuk komponen arah sumbu Y-nya ini berlaku karena awalnya itu tidak ada momentum pada arah sumbu Y, karena ini kan arahnya gerak sumbu X kan, maka berlaku semacam ini. Ya, ini nanti bisa ditelusuri, bisa didapatkan persamaannya. Jika tumbukan linting sempurna, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Gitu. Ya, demikian pertemuan kali ini ya. Nanti ada beberapa tugas yang Anda harus kerjakan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.